Sama kita siapkan hati kita saat kita melangkah masuk ke dalam rumah Tuhan. Disinilah Tuhan bertahta. Dia ada di atas puji-pujian umatnya. Itu sebabnya mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya, memuji dan menyembah Dia dengan kekudusan. Rasakan hadirat Tuhan. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati kudus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba Allah yang sudah mati untuk kita. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah Tuhan, ku menyembahmu, ku sembah Kau, ku mari kita siapkan, kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, menyembah yang maha kudus, yang maha kuasa. Katakan, ku menyembahmu Tuhan, namamu ku sembah Kau, ku sembahmu, ku Kau yang bertahta di atas pujian kami. Menyembah
kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap keberadaan kami. Kami penuh dengan dosa. Itu sebabnya Tuhan kami datang kepadamu. Ampuni segala dosa kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau di dalam kekudusan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penolong kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita berbahagia karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita bersukacita. Katakan, aku bahagia, aku yakin teguh, Engkau Yesus yang menjadi kepunyaanku dan aku menjadi kepunyaan Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi katakan, aku bahagia Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Engkau kepunyaanku, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan yang baru, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Saudara, kita nyanyikan lagu ini dengan ekspresi ya. Sungguh, tunjukkan kepada saudara di samping kiri kananmu, aku bahagia, aku punya Yesus. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita sambil bangkit berdiri, dengan senyum kiri dan kanan saudara, dengan gerakan tangan saudara. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji
sepenuhnya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Hatiku teduh, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Ela katakan, memuji Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Sungguh saudara, mengikut Tuhan bukan perjalanan yang selalu mudah. Kadang-kadang kita harus menghadapi ombak dan gelombang dalam hidup. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mengikut sertakan Tuhan dan menjadikan Dia pemimpin di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, gelombang, badai boleh datang menerpa, tetapi kita aman di dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi ombak dan gelombang pencobaan. Datang kepada Tuhan, jadikan Dia jurumudi dalam kapal hidupmu. Ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah mengatasinya tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Arus
penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Dia peduli hidupmu. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Dia tidak hanya peduli, tetapi Dia mengerti setiap penderitaan hidupmu. Dia mengerti, peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Sekali lagi katakan, namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya Dia satu-satunya penolong yang dapat kita andalkan. Manusia bisa berubah, manusia serba terbatas. Tetapi kalau penolong kita adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang sanggup menghalangi perjalanan kita menuju pada kemuliaan. Itu sebabnya jadikan Dia penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu yang menerangi langkahku. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau
penolongnya. Sekali lagi katakan, Kau yang lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau yang lebih sanggup Tuhan untuk menolong hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya. Saya mengundang kita berbangkit berdiri dan katakan sekali lagi, saat kita berjalan tanpa arah tujuan, Dialah penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau yang lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolongnya. Sekali lagi, hanya Yesus menolongnya. Setia, hanya Yesus menolongnya. Setia. Sundurkan pada Pak Yohanes. Inilah keyakinan kami Bapa. Inilah hati kami. Oh Tuhan, dalam hidup ini kami menyadari kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan, dan seringkali kami Tuhan menjadi seorang diri dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami yakin, kami percaya dan kami yakin Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau yang akan memberikan kekuatan, menuntun, memberikan pertolongan, dan kami boleh melihat ada satu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Oh Tuhan, kami membuka hati kami masing-masing. Sampaikan kehendak di hati-Mu kepada kami, agar kami boleh memahami apa yang Kau kehendaki bagi kami, sehingga kami boleh berjalan terus pada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berbicaralah, kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu, dan semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Oh, suaranya tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah sekarang kita merenungkan dengan sungguh-sungguh akan apa yang Tuhan kehendaki. Tema pagi hari ini dalam bulan ini adalah tentang penolong yang setia. Penolong yang setia. Apa sebetulnya maksud dan arti daripada penolong yang setia? Saudaraku sekalian, kalau saudara membuka, ternyata di dalam kamus dan di dalam banyak pemahaman pengertian, penolong yang setia itu dimaknai sebagai seseorang atau sosok yang dengan
komitmen. Sekali lagi, dengan komitmen yang sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Berkomitmen tetapi tanpa pamrih, mau memberikan pertolongan, mau memberikan bantuan, mau memberikan dukungan serta perlindungan. Jadi seseorang atau sosok yang dengan komitmen sungguh-sungguh tanpa pamrih mau memberikan bantuan, dukungan, bahkan perlindungan kepada orang lain, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang buruk. Artinya dalam setiap situasi dan kondisi serta keadaan, dia mau hadir, dia mau ada, dia mau mengulurkan tangannya untuk memberi bantuan, memberikan dukungan, memberikan kekuatan. Situasinya apapun tidak masalah. Seringkali orang bisa hadir dalam saat-saat yang sangat baik, sangat gembira. Tetapi kadang-kadang orang sulit hadir di tengah-tengah situasi yang sedang menghimpit, situasi yang sedang menekan, di mana saat itu seolah-olah tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Atau kebalikannya, ada orang-orang yang senang sekali memperhatikan orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan, tetapi lupa ketika sukacita, damai, sejahtera, lupa. Lupa untuk apa? Untuk mengajak bersama-sama. Jadi artinya penolong yang setia itu adalah penolong yang sungguh-sungguh punya komitmen yang kuat. Tidak punya pamrih, tidak punya keinginan atau tujuan tertentu, tapi dia mau memberikan bantuan, dia memberikan dukungan, dia memberikan perlindungan kepada orang lain, baik dalam kondisi yang baik maupun tidak baik, siap sedia. Hadir pada saat-saat sulit maupun saat-saat gembira dan sukses. Kehadirannya membawa ketenangan. Sehingga orang yang didampingi, orang yang dibantu mempunyai harapan. Dan dia mempunyai kekuatan. Karena dia merasa dia tidak berjalan seorang diri. Saudara, kalau kita mau merenungkan dengan baik, bukankah setiap manusia itu ternyata membutuhkan penolong? Siapapun dia. Kalau saudara mau jujur dan saudara mau melihat, manusia itu siapapun dia membutuhkan seorang penolong. Kenapa manusia membutuhkan penolong? Karena manusia itu punya keterbatasan, punya kelemahan-kelemahan yang kalau dia lakukan sendiri pasti dia tidak mampu. Ada kalanya memang seseorang merasa kuat, menghadapi apapun, oke, dia bisa. Tapi ingat, ada satu saat, ada situasi, ada kondisi di mana dia merasa seolah-olah tidak mampu lagi. Kadang-kadang hal-hal sepele, hal-hal yang sebetulnya sudah sehari-hari dijalani, sehari-hari dilakukan. Tapi pada saat itu dia merasa seolah satu yang sangat berat sekali. Seorang ibu sebagai contoh, ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga, memelihara, membesarkan anak-anaknya, bukankah itu sudah kegiatan sehari-hari? Bukankah itu sudah sesuatu yang lumrah? Bahkan dia mungkin sudah jalani bertahun-tahun. Tapi pernahkah saudara melihat bahwa pada satu saat tertentu, saat itu ibu bisa merasa bahwa seolah-olah anaknya tidak menghargai pengorbanannya. Anaknya tidak memperhatikan apa yang dia kehendaki. Anaknya seolah-olah melupakan dia.
Padahal itu sudah sesuatu yang selalu diikuti. Padahal itu sudah sesuatu yang selalu dilakukannya. Tapi dia merasa seolah-olah kok begini. Pada saat seperti itu, dia memerlukan seorang penolong. Dia memerlukan seseorang yang bisa mendampingi di sampingnya. Bisa memahami, bisa mengerti. Itu sebabnya saudaraku, kalau sudah perhatikan dengan sungguh-sungguh, inilah kondisi dan keadaan yang sering kali kita hadapi. Ayat firman Tuhan memberikan pada kita sebuah kekuatan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita lebih dulu di dalam surat Galatia. Surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Surat Galatia, mari kita buka Alkitab kita, surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Nah, untuk bisa memahaminya dengan baik, saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini dengan suara yang keras dan lantang secara bergantian. Ayat yang ganjil saya akan bacakan bagi saudara, ayat yang genap saudara membacanya. Nanti ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama ya. Kita baca dengan sungguh-sungguh dengan pemahaman dan pengertian, tidak perlu terburu-buru. Mari kita baca. Ya, ayat yang pertama saya baca bagi saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat yang kedua. Ya, nanti ketika jemaat membaca saya kira singer ya bisa membaca ayat ini dengan suara yang keras ya. Oke, ayat yang kedua, ulangi sekali lagi karena itu penting sekali. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang mempekerjakan sendiri, maka ia boleh bermega melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat yang keenam. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oleh sebab itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang terakhir bersama-sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Saudaraku sekalian, ayat-ayat ini kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari akan memberikan satu pemahaman dan pengertian yang sangat jelas sekali. Saya akan bacakan sekali lagi, saudara perhatikan, saudara mengikuti dalam terjemahan baru, tapi saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia masa kini. Ayat itu berbunyi demikian. Saudara-saudara, kalau seseorang ini didapati melakukan suatu dosa, hendaklah kalian yang hidup menurut roh Allah, kalian yang hidup menurut roh Allah, artinya kalian yang betul-betul lebih dewasa secara rohani,
harus membimbing orang itu kembali kepada jalan yang benar. Kalau ada yang salah, kembalikan pada jalan yang benar. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan, apalagi disukur-sukurno. Kapok, itu akibatnya. Dikatakan kamu harus membimbingnya orang itu kembali kepada jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Bukan kasar, bukan seenaknya, tapi dengan roh yang lemah lembut. Kalau saya perhatikan, sambil engkau berjaga-jaga, jangan sampai kalian sendiri tergoda untuk melakukan kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, ayat kedua ini penting, hendaklah kalian saling menanggung, membantu beban orang lain, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Kalau seseorang menyangka dirinya penting, padahal dia tidak penting, berarti dia bohong terhadap dirinya sendiri. Setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau memang baik, katanya, ia boleh bangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi tidak usah dia membandingkan kebaikannya dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak perlu untuk sombong-sombongan untuk membandingkan satu sama yang lain. No, katanya. Kalau sudah baik, periksa, baik, bagus, puji Tuhan. Bangga itu dan lakukan terus, maju terus. Tapi jangan bandingkan, loh lah itu lihat itu, lah dia, wah kalau itu cuma pura-pura. Jangan bandingkan motivasi orang lain kita tidak pernah tahu. Ayat yang kelima, sebab masing-masing orang, perhatikan, harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Apa artinya? Orang yang menerima pengajaran Kristus hendaknya membagi dengan gurunya yang mengajarkan pengajaran itu semua yang baik yang ada padanya. Artinya kamu harus mulai belajar berbagi dengan orang-orang lain. Sesamamu, ayat yang kedua, dan yang ayat yang keenam, dengan orang-orang yang memperhatikan kamu, yang mengajar kamu, guru-gurumu. Para pelayan-pelayan yang memperhatikan dirimu, engkau harus berbagi dengan mereka. Jangan tertipu. Ingat, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itu yang akan dituai. Apa yang saudara lakukan, itu juga yang saudara akan pungut. Kalau saudara menanam durian, pasti saudara akan menuai buah durian. Tidak pernah saudara menanam buah anggur, keluarnya buah durian. Waduh, saudara bisa luka semua karena dahannya pohon anggur itu lembek. Apa yang kamu tabur engkau akan menuainya. Kalau orang menanam menurut tabiat manusiawinya, hanya mau memanjakan egoisnya, mau memanjakan kepribadiannya yang tidak baik, ia akan menuai kematian dari tabiatnya. Jadi jangan salah kalau engkau menderita karena engkau menuruti tabiat-tabiatmu yang tidak baik. Kebiasaan-kebiasaanmu yang lama, situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau dia menanam menurut pimpinan Roh Allah, dia akan menuai hidup sejati dari Allah. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan. Perhatikan, jangan sampai engkau bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ayat yang terakhir mengatakan, jadi kesimpulannya, selama ada kesempatan bagi kita, hendaklah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama sekali kepada saudara-saudara kita yang seiman. Saudara,
Sekali lagi kalau saudara perhatikan ini satu pelajaran dan satu peringatan yang sangat indah. Kenapa? Karena memang kenyataan hidup menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan seorang penolong. Karena keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya, dia butuh sekali bantuan dan penolong. Pertolongan itu bisa dalam bentuk praktis. Misalkan finansial. Seringkali faktor finansial, ekonomi, keuangan ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat. Seringkali itu menjadi sesuatu yang seolah-olah merasa, aduh harus bagaimana lagi. Banyak teman-teman yang sharing sampai dia mengatakan, aku tuh rela mau apa saja. Saya suruh jadi kuli, saya mau. Saudara mungkin beberapa hari yang lampau mengikuti berita viral yang ada di TikTok dan sebagainya. Ada seorang guru yang menjadi pemulung. Ya karena tidak cukup. Gaji yang diberikan oleh sekolah, kan itu sekolah swasta dan itu juga gajinya kecil, tidak cukup sehingga dia menjadi pemulung. Ketika dia memulung, ada satu yang sangat menarik bagi saya. Ternyata murid-muridnya yang melihat itu tidak malu dan tidak segan menyapa sang guru. Dan guru itu memberikan teladan. Harus berjuang dan harus menghadapi hidup dengan tabah, dengan kuat, dengan apapun yang terjadi. Tak malu. Selama itu baik, selama itu berkenan, dia lakukan. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa ada begitu banyak orang-orang yang sebetulnya sedang bergumul dan memerlukan uluran tangan kita. Tapi kadang-kadang kita merasa, biar saja itu kan tanggung jawabnya. Saudaraku, kadang-kadang kita melihat kalau dari penampilan seseorang, orang akan melihat, waduh, kalau itu sudah cukup berlebih-lebihan, bahkan waduh melimpah-limpah gitu. Saudara, saya boleh mengatakan belum tentu apa yang dilihat itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Bahkan kadang-kadang orang pepatah mengatakan, don't look the book from the cover. Jangan melihat buku itu hanya dari sampulnya yang bagus dan baik. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Itu sebenarnya perlu kepekaan, saudara. Saudara, saya beri contoh dengan diri saya sendiri. Kalau saudara melihat saya, dimanapun saudara ketemu, dimanapun saudara berada, kalau ketemu saya pasti saudara akan melihat saya selalu rapi. Pakai baju selalu tangan panjang gitu ya. Terus pakai baju itu selalu lengkap begitu, pakai selalu sepatu. Walaupun saya kadang-kadang angkat-angkat ya pakai sepatu. Kenapa? Karena memang itu sudah kebiasaan saya. Nah kalau lihat seperti itu orang melihat, waduh hebat, pasti banyak duitnya, ya kan? Wah kalau apa-apa, wah saya kalau ketemu dengan siapa saja orang ngomong, wah kalau ini bos katanya. Saya katakan amin, puji Tuhan. Padahal saudara tahu kenyataannya, saudara tidak akan pernah menduga dan tidak pernah mengira. Ada saat, ada situasi, kondisi tertentu di mana betul-betul tidak ada uang sama sekali. Kalau dilihat dibuka di account bank, ya pakai MyBCA atau apa, saya akan melihat, wah saldonya banyak sekali, 16.000. Padahal bulan masih tanggal muda. Lalu bagaimana selanjutnya? Itu sebabnya seringkali kita hanya melihat seseorang dari luar dan kita tidak peka terhadap situasi dan kondisi tertentu. Saya pernah mengalami saat-saat seperti itu ketika rasanya berat sekali harus seperti apa lagi gitu ya. Tiba-tiba saya ketemu dengan seorang teman, terus dia bilang,
Tiba-tiba enggak ada bicara apa-apa. Terus dia bilang, ayo, aku pingin apa? Ngajak makan kamu rujak. Wah, saudara tahu saat itu diajak makan rujak. Rasanya gimana saudara? Enak, bukan hanya enak. Enak sekali. Pertama memang rujaknya enak. Yang kedua juga karena kalau mau beli sendiri belum bisa beli. Padahal perutnya lapar. Saudara bisa tahu. Manusia itu lemah. Kadang-kadang dalam situasi tertentu butuh pertolongan. Tetapi banyak orang yang tidak peka. Butuh bantuan praktis dalam fisik. Mungkin karena kelemahan, karena mungkin ketidakmampuan, ada karena suatu kondisi keadaan baru jatuh kah, baru situasi apa, sehingga dia tidak mampu, membutuhkan. Itulah manusia. Bahkan dalam penyelesaian tugas sehari-hari, seringkali kita tidak sadar. Teman-teman yang masih sekolah, teman-teman yang masih belajar, ketika menghadapi tugas, kadang-kadang orang melihat, kalau dia pasti bisa, itu biasanya rajin, pasti. Kadang-kadang kita mempunyai tugas yang tidak mampu kita lakukan. Kita bingung harus diapakan ini. Saudara tahu kalau ada seorang datang tiba-tiba memberikan bantuan. Teman sekelasnya bilang, ini gini, aku tadi mengerjakannya seperti ini. Itu sudah merupakan sesuatu apa? Dorongan dan kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa perlu sekali kita merasa peka. Bahkan bantuan itu bukan hanya secara finansial, fisik atau hal-hal yang sehari-hari. Bantuan itu bisa berupa juga secara psikis. Ketika seseorang membutuhkan dukungan emosional, pengertian, dimengerti, diberi kasih sayang, diperhatikan. Saya sering melihat ada orang yang ketika berbaring di rumah sakit, dia cuma merasa, ngapain saya ada di sini? Bengong melulu. Saudara lihat ketika saudara datang menjenguk, hanya menjenguk, mengatakan bagaimana kabarnya, gimana perkembangannya. Itu sudah menolong saudara. Itu sudah memberikan kesegaran. Tapi seringkali kita lupa. Apalagi ketika seseorang memerlukan bantuan, dukungan secara spiritual. Ketika dia sedang susah, ketika dia tidak mengerti petunjuk harus bagaimana yang dia lakukan. Ketika dia menjalani suatu situasi dan dia merasa seperti seolah tidak mampu menghadapinya. Saudara sekalian, kalau begitu pertanyaannya, siapakah penolong yang setia itu? Kalau kita melihat kebutuhan-kebutuhan yang begitu banyak variasinya, begitu besar, siapakah penolong yang setia itu? Coba kita baca dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Siapakah yang sanggup dan mampu memberikan bantuan dan pertolongan baik secara praktis, psikis maupun spiritual? Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai 30, tapi kita baca ayat 28 dulu. Kita baca sama-sama ya, suara keras. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapakah penolong yang setia? Yesus sendiri. Yesuslah penolong yang setia, yang selalu hadir di dalam setiap situasi dan kondisi. Sudah perhatikan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus selama ada di muka bumi yang dicatat di dalam Injil. Ketika ada pernikahan di Kana, Tuhan Yesus hadir. Ketika mereka kekurangan anggur, Tuhan Yesus hadir. Dia memperhatikan. Walaupun waktu ibunya mengatakan, tolong mereka kehabisan anggur. Apa kata Yesus kepada mereka? Maaf, waktuku belum tiba. Tetapi Tuhan tidak pernah terlambat. Pada saat anggurnya sudah habis, baru Tuhan Yesus bertindak. Betul?
Kadang-kadang kita tuh seperti ini, Tuhan bukan aku sudah berdoa, aku sudah minta, mengapa sampai saat ini belum dijawab. Kalau dijawab, saudara tidak pernah merasa itu pertolongan Tuhan. Kalau dia langsung dijawab, saudara akan seolah-olah, weh aku mampu, aku masih bisa. Itu yang saya alami saudara. Sebelum itu sampai minim 16.000 itu seolah-olah masih aku masih mampu, aku bisa, aku semangat kok, aku kerja mulai pagi sampai malam. Semua orang yang kenal saya tahu, sampai malam aku sudah berjuang pasti bisa. Oh ini karena aku, sombongnya manusia itulah. Tapi kalau sudah sampai titik terendah, titik nadir, dan saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin saudara. Itu sebabnya mari bersandar, sungguh-sungguh melihat siapa yang bisa menolong kita. Penolong kita yang sejati itu hanyalah Tuhan. Kadang-kadang kita mengandalkan kemampuan kita. Oh saya punya koneksi yang banyak. Kalau seperti itu pasti ada yang menolong. Saudara, apakah iya? Kadang-kadang saudara butuh bantuan. Pikiran sini, wah pasti ada. Oh itu baik, itu ngerti, itu bisa. Belum tentu saudara. Kenyataannya pada saat itu dibutuhkan. Sehingga kita cuma bingung. Harus bagaimana. Katanya orang Jawa kayak entung. Cuma noleh kiri, noleh kanan, mau kemana lagi ini ya. Sana sudah nggak bisa, situ nggak bisa, semua nggak bisa. Terus ingat, penolong kita yang sejati adalah Yesus. Itu sebabnya apapun tadi nyanyian mengatakan di tengah-tengah ombak dan gelombang yang berat sekalipun. Situasi yang sangat-sangat ingat ada penolong kita yang setia. Siapa dia? Loh kok enggak dengar saya? Siapa dia? Siapakah penolong saudara yang setia? Tuhan Yesus. Itu sebabnya marilah kepadaku semua yang letih dan lesu. Datanglah, aku akan memberikan. Enggak dengar, aku akan memberikan kelegaan. Saudara tahu lega? Orang yang haus kalau dikasih minum rasanya gimana? Nyes, waduh. Kalau saudara makan makanan yang paling enak, tapi saudara sedang kenyang, enak enggak makanannya? Oh enak tapi sedikit, enak tapi sedikit. Walaupun makanannya, masakannya mungkin ada kurang-kurangnya, kurang asin sedikit dan sebagainya. Tapi lagi sedang lapar, rasanya gimana? Aduh kalau ada lagi itu sambelnya sampai ditoleti pakai tangan gitu ya. Kenapa? Rasanya enak sekali. Kenapa? Karena saudara merasa ada penuh. Itu sebabnya aku akan memberikan lega. Itu artinya betul-betul itu akan menjawab apa yang saudara butuhkan. Itu sebabnya datang kepada Dia. Siapa penolong yang sejati? Yesus Kristus. Tapi ingat, tidak hanya datang kepada Yesus, ada lanjutannya. Ayat 29, ayo baca sama-sama. Ayat 29. 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selain kita ini mendapat penolong yang setia luar biasa, Dia pasti ada di setiap situasi, kondisi dan keadaan. Bukan hanya di perjamuan pernikahan di Kana. Saudara masih ingat ketika murid-murid ketakutan setengah mati, ada ombak dan gelombang. Di mana Tuhan Yesus? Di dalam perahu. Kenapa kok ada gelombang? Karena Yesusnya tidur. Yesusnya enggak, saudara perhatiin, Dia tidur. Kalau saudara bangunkan, berjalan bersama dengan Dia, terus bergantung sama Dia, saudara akan melihat bagaimana angin dan gelombang cuma dijadikan angin, gelombang, tenang. Ya saudara. Mari. Hati dan pikiran kita harus tertuju terus. Yesuslah penolong, tetapi ingat,
pikul kuk aku. Apa yang harus dipikul? Kalau kita punya penolong yang setia, yang selalu memperhatikan kita, dia selalu menjawab setiap permintaan kita. Ingat, permintaan yang apa? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan minta permintaan yang tidak sesuai, atau mintanya lebih cepat dari yang seharusnya. Ingat, waktu minta air berubah jadi anggur, Tuhan Yesus katakan, belum waktu, tunggu ya, nanti. Betul? Harus tepat waktunya. Jangan maksa Tuhan. Tuhan kenapa? Walau ngomel-ngomel, percuma. Aku sudah doa sekian tahun. Buktinya tidak dijawab-jawab. Belum waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Amin saudara. Itu sebabnya mari. Tapi ingat, pikul kuk. Apa kuk yang kupasang? Ayat 30. 1, 2, 3. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apa panggilan kita? Tadi di dalam Galatia pasal 2 ayat 6 ayat 1 sampai 10 yang sudah kita baca begitu panjang. Panggilan kita adalah sekarang saudara dipanggil menjadi penolong yang setia kepada sesama kita. Ingat, ada begitu banyak orang-orang yang memerlukan bantuan, memerlukan dukungan, memerlukan perhatian, memerlukan dukungan emosional, memerlukan kasih sayang. Sudahkah saudara membagikan itu kepada orang lain? Saudara bukannya dipanggil untuk menjadi penerima, tapi saudara dipanggil juga untuk menjadi pemberi. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab ketika engkau tidak jemu berbuat baik, pada saatnya engkau akan menuai dengan luar biasa. Amin saudara. Saya saudaraku sekalian sangat terinspirasi ketika gereja ini baru mulai bertumbuh. Tuhan kirim seorang yang sangat luar biasa. Saya melihat ada orang-orang yang sangat luar biasa yang memberikan contoh dan teladan. Salah satunya beliau sekarang sudah almarhum. Dia tidak pernah memperhatikan kepentingan diri sendiri. Dia selalu menolong orang. Siapapun dia jumpai, siapapun dia lihat, hatinya begitu peka dan dia tahu. Sudah kelewatan itu loh, disuruh balik saudara. Ada orang jualan keset 1-2 tumpuk itu ya. Sudah lewat saudara. Dia katakan balik, aku mau tolong. Dibeli semuanya. Padahal keset 1-2 tumpuk buat apa? Dibagi-bagi kepada orang lain juga. Saudara, ingat kita dipanggil untuk selalu berbuat baik. Terinspirasi oleh saudara kita seiman yang sekarang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya merasa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk terus melakukannya. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita punya tujuan untuk apa? Untuk diberi balas budi. Aku mau berbuat baik supaya dia juga memperhatikan aku. Kalau aku punya keperluan dia tolong aku. Kalau yang seperti itu tidak akan membuahkan buah yang indah. Ada buahnya, yaitu tadi perhatian dari orang yang kita kasih perhatian. Selesai. Tapi kalau saudara melakukannya seperti Injil Matius pasal 25, ketika aku lapar engkau memberi aku makan, ketika aku dahaga engkau memberi aku minum, ketika aku dalam penjara engkau memperhatikan dan menyambangi aku, engkau sudah melakukannya bagi aku. Kalau saudara melakukan itu sebagai sebuah tanggung jawab panggilan Tuhan untuk boleh membagikan sebagai penolong yang setia, yang punya komitmen, yang tidak punya tujuan lain, tapi hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk membagi kasih sehingga ada Kristus kecil di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga ada kasih Kristus yang terpancar dalam hidup kita di sekeliling kita. Saudara ingat firman Tuhan katakan,
pada saatnya engkau akan menuai hasilnya. Pada saat engkau butuh, engkau akan ditolong oleh Tuhan dan Dia sendiri yang menolong. Kalau Dia yang menolong, saudara tidak mampu menolak. Saudara tidak bisa menahan. Tangan dua pun tidak akan cukup kalau Tuhan yang sudah membuka pintu. Amin saudara. Itu sebabnya marilah pagi hari ini kita datang. Pertanyaannya, siapakah penolong yang setia? Sekali lagi coba dijawab. Siapakah penolong yang setia? Tuhan Yesus. Yesus adalah penolong yang setia. Di samping Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia, siapakah penolong yang setia? Halo? Halo, siapa? Loh, yang pertama betul. Siapakah penolong yang setia? Yesus. Siapakah penolong yang setia yang lain? Saya, pribadi kita. Yuk kita lakukan itu. Yuk kita kerjakan itu kepada semua orang sehingga semua orang menerima kasih Allah, tidak menerima kebencian, tidak menerima caci maki, tidak menerima iri hati, tapi mereka boleh menerima kasih Allah di tengah-tengah hidup ini. Amin saudara. Mari kita datang kepada Dia penolong yang setia. Pemusik menyanyikan lagu ini. Mari kita mempersiapkan hati kita di depan kita. Ada perjamuan kudus di mana Kristus sudah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dia menjadi penolong yang setia. Mari kita mengambil komitmen melalui perjamuan ini. Saya mau membagikan kasih itu. Aku mau menjadi penolong juga bagi orang-orang lain. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita kepadanya. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tak kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ini mungkin awan sedang gelap. Saat ini mungkin keluarga sedang tidak menyenangkan hatimu. Datanglah kepada Yesus. Dialah penolong yang setia. Serahkan segalanya kepadanya dan Dia akan menolong saudara. Saat ini marilah kita datang kepada Dia dan katakan kepadanya, Tuhan aku mau, karena Engkau tahu yang terbaik bagi hidupku dan bagi langkahku ke depan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdiri bersama-sama katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Terima kasih, Engkau sudah menjadi penolong yang setia, yang sudah terbukti, yang menolong di saat kami tidak ada seorang pun yang mempedulikan kami. Engkau hadir, Engkau menolong kami, Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami tidak bisa berharap kepada pertolongan manusia, karena manusia sangat terbatas, karena manusia mudah berubah. Tetapi kami percaya, kami memiliki penolong yang setia, yang setiap saat hadir dalam hidup kami, dan yang setiap saat dapat kami andalkan. Engkau yang sudah membuktikan dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Itu sebabnya kami tidak salah kalau kami memilih Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan penolong dalam hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi penolong-penolong bagi sesama kami, karena kami adalah pengikut Kristus. Kami adalah anak-anak Tuhan yang harus meniru teladan-Mu. Ingatkan kami supaya kami juga belajar peka terhadap kebutuhan orang lain, supaya kami juga melihat dengan mata Kristus. Ada banyak orang-orang di sekitar kami yang juga sedang membutuhkan pertolongan kami. Tolong kami untuk bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus dalam hidup kami. Tanamkan firman-Mu agar benih firman Tuhan boleh bertumbuh dan menjadi praktek dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Di depan kita saat ini ada perjamuan kudus. Mari kita rendahkan hati kita. Dia adalah penolong yang setia, dan Dia sudah mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib. Saat ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Jemaat diundang sebagai orang-orang percaya untuk ikut di dalam pesta perjamuan Tuhan. Karena perjamuan ini adalah perintah dari Allah sendiri, sebagaimana yang Dia lakukan di atas kayu salib. Kita nyanyikan lagu Hanya Kau Tuhan yang ada di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapanku Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup memulihkanku. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
saat ini petugas akan membagikan hosti dan anggur kepada kita. Mari kita teduhkan hati kita. Sementara musik mengalun, mari setiap kita saya ajak untuk merefleksi apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidupku dan apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan, yang sudah mengorbankan tubuhnya tercapik-capik di atas kayu salib buat aku, buat menebus dosaku. Adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan bentuk kita memperhatikan sesama kita yang membutuhkan uluran tangan? Dengan melayani pekerjaan Tuhan, memperhatikan orang-orang yang papa, yang hina, orang-orang yang melayani Tuhan. Adakah kita mau berbagi berkat yang Tuhan berikan kepada mereka? Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Dialah yang menjadi kekuatan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hati yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserahnya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hosti yang ada di tangan kanan kita, ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Kalau saudara mengimani akan hal ini, silahkan saudara mengangkat hosti di tangan kanan saudara dan aminkan bila saudara menyetujui pernyataan berikut. Paulus mengatakan di dalam firman Tuhan, sebab yang saya ajarkan kepadamu
Itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti dan setelah Ia berterima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan jemaat juga mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan jika saudara menyetujui pertanyaan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, Ia mengambil anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Silakan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara berterima kasih untuk pengorbanan Kristus, angkat tangan saudara ke atas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang tidak ada bandingannya. Engkau tidak menyayangkan bahkan nyawamu sendiri dengan mati di atas kayu salib untuk membayar hutang-hutang dosa kami. Kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau sudah mati untuk kami. Tuhan, ingatkan kami senantiasa akan korban Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Tetapi kami boleh Tuhan mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kami. Engkaulah yang bisa kami andalkan setiap saat. Engkau ada untuk kami Tuhan. Dan biarlah ini juga mengingatkan kami, agar kami juga mau belajar mengulurkan tangan kepada sesama kami, menanggung beban sesama kami seperti yang Tuhan perintahkan. Karena kuk yang Engkau pasang itu enak dan ringan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami akan sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan, berkati hamba-Mu juga yang sudah menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara berbahagia memiliki Allah yang seperti Dia. Amin. Amin. Dialah penolong kita yang setia,
Aku berbahagia, aku yakin teguh, karena Yesus yang menjadi penolongku yang bisa kita andalkan. Sementara kita boleh mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saya undang kita untuk berkata diri. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berbahagia karena Engkau ada untuk kami. Kami berbahagia karena pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya. Engkau yang dapat kami andalkan di dunia ini. Kami berbahagia menjadi anak Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah ini mengingatkan kami senantiasa, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Setiap persembahan yang sudah kami berikan, biarlah Tuhan sendiri yang akan melipat gandakannya. Tuhan yang akan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, dan untuk menolong sesama. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah memberi. Kau berkati dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah peralaskan doa kami. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menolong dan menguatkan engkau. Pulanglah, jadilah berkat di mana engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai
karunia damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Berterima kasihlah kepada kebaikan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara.